Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dakwah ke Taif berjarak 60 mil dari kota Mekkah. Beliau berharap dakwah Islam diterima warga Taif setelah kafir Quraisy Mekkah menolak memperlakukan beliau dengan keji. Nabi SAW berangkat ke Taif ditemani Zaid bin Haritsah tanpa menunggangi unta. Beliau berjalan kaki untuk menghindari kecurigaan kafir Quraisy. Berhari-hari dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid akhirnya tiba di Taif. Al-Udwani, seorang periwayat yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, menuturkan, "Aku melihat Rasulullah di pasar Uqas. Beliau menancapkan tongkatnya seperti ini dan menyandarkan tubuhnya pada tongkat itu. Beliau menyeru orang-orang pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Rasulullah menyampaikan dakwahnya di Taif selama 15 malam. Setiap bertemu warga Taif baik di pasar maupun di tempat lain, beliau mengenalkan Islam dan mengajak warga untuk mentauhidkan Allah. Apa yang disampaikan beliau ternyata mendapat penolakan keras dari penduduk Taif. Mereka menolak Islam, bahkan mengusir Rasulullah agar keluar dari Taif. Tak hanya mengusir Nabi, penduduk Taif juga melempari dengan batu. Nabi dan Zaid berusaha menyelamatkan diri dari hujan batu yang dilempar warga Taif. Keadaan kian memprihatinkan saat kaki beliau berlumuran darah akibat serangan batu warga Taif. Sambil menahan rasa sakit, Nabi berlari mencari tempat persembunyian hingga Rasulullah mendapati tempat perlindungan di balik tembok milik Utbah dan Saibah, dua putra Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Nabi kemudian mendekati sebuah pohon anggur lalu duduk di sana. Di bawah pohon itu Rasulullah memanjatkan doa sambil menahan sakit yang dialaminya. "Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang menyerangku, atau kepada zat yang dekat yang mengatur urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Aku berlindung terhadap cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan pagi dunia dan akhirat, dan kemurkaan-Mu yang akan kutimpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan padamu, dan tiada daya dan upaya selain Engkau." Nabi tidak menyadari ketika diperhatikan oleh dua putra Rabi'ah tersebut. Kedua pun memanggil Adas, seorang hamba beragama Nasrani yang mengabdi pada mereka, untuk mengambilkan anggur dan makanan. Ketika anggur diberikan kepada Rasulullah, beliau mengucapkan kalimat Bismillah dan memakannya. Adas pun kaget karena tidak pernah mendengar ucapan itu sebelumnya. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Rasulullah tentang Yunus bin Matta. Lalu Rasulullah menjawab, "Dia adalah saudaraku, seorang nabi, demikian pula dengan diriku." Jawaban Nabi itu membuat Adas memeluk Islam. Ketika hari gelap, Rasulullah dan Zaid keluar memutuskan untuk kembali ke Mekah. Sembari menahan kepedihan dan lapar, ada satu hal yang membuat Nabi bersemangat, karena masuk Islamnya Adas, seorang budak Nasrani. Ketika tiba di Qarnul Manazil, Rasulullah mengadakan wajahnya ke langit, dan tiba-tiba Jibril menampakkan diri seraya menyampaikan salam. Allah mengutus Jibril bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu penintahnya untuk meratakan Al-Kasabain, dua gunung di Makkah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di seberangnya Kaika'an, terhadap penduduk Taif. "Wahai Muhammad, Tuhan mengizinkanmu untuk menimpakan dua gunung itu pada penduduk Taif." Bagaimana jawaban Nabi? Beliau justru menolak tawaran Jibril itu. Jangan, siapa tahu Allah akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dari rahim mereka
jawab Rasulullah. Ketika beliau bertekad kembali ke Mekah untuk memulai lembaran baru, Zaid bin Haritsah mempertanyakan keinginan Nabi itu. Bagaimana bisa engkau kembali menemui mereka, sedangkan mereka telah mengusirmu? Tanya Zaid. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai kemudahan dan jalan keluar. Sungguh Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Demikian kisah singkat perjalanan Nabi SAW dan Zaid ke Taib. Ada banyak hikmah yang bisa dipetik. Selain pentingnya doa, tawakal dan bersabar, Rasulullah benar-benar memperlihatkan akhlak yang begitu agung hingga membuat orang-orang memeluk Islam. Warga Taib akhirnya memeluk Islam dan berkat kesabaran beliau dan doa yang dikabulkan Allah Ta'ala. Amin.